Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke tentang buku. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang buku yang berjudul Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-apa, yang ditulis oleh Alfi Syahrin. Buku ini berisikan 228 halaman dan 45 bab yang membahas tentang motivasi hidup, bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi menjadi jalan awal untuk mencari jalan baru yang lebih baik terutama. Dan pada video kali ini saya hanya akan membahas dua bab yang menurut saya terbaik dari bab-bab yang lainnya. Oke, ini bukunya. Jika kalian ingin membeli bisa lihat covernya. Dan untuk pembahasan kita yang pertama yang menurut saya best scan dari buku ini, yakni di bab 13 tentang hanya murid rata-rata yang tak penting. Dari sini akan saya bacakan agar para penonton bisa lebih menghayati bacaan ini. Hanya murid rata-rata yang tak penting. Berprestasi tak selalu berarti akan diterima. Tak berprestasi tak selalu berarti akan ditolak. Hidup adalah alur yang misterius dan kanvasmu masih putih. Tak ada yang berekspektasi kepadamu. Tak ada tekanan yang mengalungimu. So, write your story now. Dia hanya murid rata-rata yang tak penting. Dia tidak duduk di bangku depan, tidak duduk di bangku belakang. Dia terhalangi oleh sinar para murid di bangku depan yang begitu rajin dalam setiap menjawab pertanyaan. Dia juga tertutupi oleh murid-murid di bangku belakang yang terkenal paling gaduh di kelas. Guru-guru tidak terlalu mengenalinya, nilainya tak pernah wah. Berusaha belajar semampunya, tetapi tak pernah bisa menguasai soal ujian 100%. Berusaha menghafal teori dan rumus, tetapi lupa di kemudian hari. Dia lulus di sekolah tanpa prestasi membanggakan. Seperti air yang merembas dari keran, aku berlalu begitu saja. Mungkin waktuku nanti hiburnya dalam hati. Namun jujur, hatinya iri. Sepanjang fase hidupnya dia selalu menjadi yang rata-rata. Menjadi mahasiswa yang juga tanpa prestasi berarti. Lulus kuliah dan IPK standar, bekerja di perusahaan yang biasa-biasa saja. Itu pun butuh waktu lama untuk mendapatkannya. Orang-orang tidak terlalu menganggapnya. Orang-orang tidak terlalu mengenalinya. Dan dia iri pada mereka yang berada di bangku-bangku terdepan kehidupan. Teman-temannya senantiasa menduduki peringkat ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Teman-temannya memiliki prestasi ini itu saat kuliah, lalu dengan mudahnya mendapatkan beasiswa untuk lanjut kuliah master di luar negeri. Teman-temannya bekerja di startup bergengsi, namun dia juga harus sadar, berada di bangku terdepan tidaklah mudah. Mereka yang senantiasa menduduki peringkat teratas, mereka sudah dikenal sebagai murid dengan peringkat terbaik. Mereka punya prestasi, reputasi ini itu. Identitas mereka sudah dekat dengan itu. Orang-orang sekitar berekspektasi pada mereka. Dan itu jadi tekanan sendiri. Mereka akan berusaha mempertahankan posisi ini, tetapi alur dunia begitu tak terduga. Dan ini menjadi tekanan baru bagi mereka. Yang menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan bagaimana jika peringkatnya turun. Dan itu mengecewakan orang-orang terdekatnya. Terdengar remeh, tetapi tak ada yang remeh dari yang namanya tekanan dan beban. Mereka memiliki prestasi ini itu saat kuliah. Mereka selalu dianggap, kamu gampang dapat kerja. Sudah punya prestasi. Itu jadi tekanan tersendiri, sebab setiap kali mereka melamar sebuah pekerjaan, mereka cemas memikirkan, percuma saja punya prestasi ini itu kalau ujung-ujungnya susah. Iman Usman, salah satu pendiri Ruang Guru, melalui buku pertamanya bercerita bahwa terlepas dari kenyataan bahwa dia lulusan sebuah universitas, terlepas dari kenyataan bahwa dia lulus dengan CV yang gemilang, dia tetap ditolak saat melamar kerja di sana-sini. Padahal dia tidak mencari kerja yang muluk-muluk dan hanya ingin menjadi seorang guru di sebuah sekolah. However, rejection and failures were inevitable. Prestasi dan penolakan adalah dua cerita yang berbeda. Berprestasi tak selalu berarti akan diterima. Tak berprestasi tak selalu berarti akan ditolak. Namun bagi seseorang berprestasi, penolakan ini menjadi semacam tanda. Tanda bahwa prestasi-prestasi yang kita iri dari mereka tak bisa selalu membantu. Now he becomes something talk. Mereka yang bekerja di startup bergengsi awalnya memang terasa indah. Namun sebagaimana perjalanan dunia yang misterius, di pertengahan
mereka akan merasa, gue harus mau kemana lagi nih, kok gini-gini aja. Maksudku kita semua punya kekhawatiran masing-masing tentang akan kemana, nanti menjadi apa, karena kita memang tak pernah tahu masa depan akan membawa kemana kita. Contoh yang lebih nyata, aku ini dari sudut pandang penulis ya saudara. Saat aku menulis buku ini, aku juga menjadi pengajar di sebuah kelas menulis online. Aku dan partnerku membuat kurikulum, materi mengulas setiap tulisan, memberikan komentar-komentar untuk tulisan mereka yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas tulisan mereka. Kami melihat peningkatan yang signifikan dari beberapa murid, namun itu adalah tekanan tersendiri buatku si penulis. Setiap kali menulis, tulisanku harus lebih bagus, kan aku yang ngajar penulis katanya. Namun aku juga harus sadar bahwa performa kerja kita tak bisa selalu on point. Sebagaimana tulisan kita yang tak bisa selalu on point, namun tekanan itu ada. Kecemasan pun itu hadir. Ini harusnya membuat kita merenung, apapun posisi kita di dunia, seindah apapun itu akan selalu ada kecemasan yang mengintai. Mudahlah berkata, tetapi mereka kan enak, sudah begini, begitu bla bla bla. Tetapi yang namanya kecemasan, ia selalu menghancurkan segalanya. Memang kita hanya orang-orang biasa, tapi lihatlah indahnya orang-orang jadi tak berekspektasi pada kita. Kita tak melekat pada satu identitas. Kita tak punya reputasi. Kita sudah terbiasa gagal. Kita sudah terbiasa jadi yang paling biasa. Jadi seharusnya kita bisa menulis kisah di lembaran baru dengan lebih santai. Kanvas masih putih. Tak perlu membandingkan dengan rekor masa lalu. Tak ada yang berekspektasi. Tak ada yang menyaksikan. It's just an our own story. Ya. Itu buat bab 13 tadi kan. Jadi menjadi orang biasa tuh ya nggak apa-apa, jadi orang rata-rata ya nggak apa-apa. Maksudnya di hidup di dirimu itu nggak ada tekanan, nggak ada beban. Ada waktu kita ada di atas dan kadang ada kita di bawah. Walaupun nanti kita nggak tahu nanti perjalanan kuliah gimana, perjalanan pekerjaan kayak gimana, cukup jalani aja, percaya diri saja. Bab 14, aku cuma pingin orang tuaku bangga. Ini tak bacakan lagi. Orang tua bukan butuh anak yang berprestasi. Iya, itu bikin mereka senang, namun mereka lebih butuh anak yang berbakti. Mungkin aku skeptis, mungkin aku salah, namun aku mengernyitkan dahi setiap kali mendengar seseorang berkata, padahal aku cuma pengen banggain orang tua saat seorang ini mendapati kegagalan. Sadarkah kamu, orang tua itu tidak butuh prestasi. Memang itu akan membuat orang tua senang dan bangga, namun itu cuma kebutuhan sekunder atau mungkin tidak sama sekali. Orang tua lebih butuh seorang anak yang mendengar, yang menolong, yang berbakti. Sesederhana itu jika kamu ingin orang tuamu bahagia. Oke, 2 bab tadi udah saya bacakan. Ya bisa kita ambil kesimpulan sendirilah. Buku ini jelas memotivasi. Masih banyak bab lagi, ada 45 bab tadi yang belum kita bahas satu-satu. Ini buku sangat rekomendasi buat orang-orang yang gak suka baca, tapi ini bisa dicicil, tinggal satu babnya cuma 1 halaman atau 2 halaman doang, dan ngena, terutama itu ngena untuk orang-orang yang mungkin sedang gagal sekarang, gagal dalam di universitas atau gagal dalam pekerjaan. Itu bukan jalan akhir. Dimaksudkan di dalam buku ini itu sebenarnya tidak mesti pandangan orang lain sukses seperti ini, sukses seperti itu tidak sama. Semua tidak sama. Kita punya jalan sukses kita masing-masing. Tetap berdoa, tetap semangat. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Bisa rekomendasi buku silahkan di kolom komentar, bisa subscribe dan segala macamnya silahkan. Saya akhiri, maaf apabila banyak salah kata dan perucapan yang tidak mengenakan pada kalian semua. Syukron ala istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.